Ternyata ada angkatan 18, angkatan 18 juga di sini. Ya, barangkali yang angkatan 18 lupa sama saya perkenalan lagi yang baru masuk. Ya, nama saya Christopher dari angkatan 17. Meliana, masih ingat nggak, Mel? Ingat, Pak. Siap, Mel. Waduh, ada Ishak juga. Ya, bagus ya ini. Kalian bisa tiru kakak Ishak. Semangat sambil on cam. Oke, kalau gitu langsung kita mulai kelasnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sistem manajemen mutu di ISO 9001-2015. Ini adalah ISO yang paling sering dipakai di perusahaan. Jadi dasarnya perusahaan biasanya mereka pakai ISO 9001 ini. Ya, jadi di hari ini kita akan belajar soal klausul 6 dan klausul 7. Ya, di sini kita masih pakai PPT-nya Pak Rosi karena menurut saya sudah lengkap sekali PPT-nya. Oke, sebentar. Oh ya, dari Pak. Nah, di week-week sebelumnya mungkin kalian sudah belajar dari klausul 1 sampai 5 sama Pak Rosi. Kemudian hari ini kita akan belajar klausul 6, yaitu tentang planning atau perencanaan, dan klausul 7 tentang support atau apa saja yang kita butuhkan sih untuk mendukung agar mutu itu bisa dicapai, kayak gitu. Ya, sekarang kita masuk pada klausul 6 dulu tentang planning. Jadi sebenarnya di ISO 9001 di klausul ke-6 ini apa aja sih yang mau direncanakan ketika kita mau menerapkan manajemen mutu. Di sini ada 3 hal yang mereka tekankan pada subklausul 6.1 sampai 3. Nah, klausul 6.1 ini membahas tentang apa? Tentang tindakan yang harus kita ambil dalam menghadapi risiko dan peluang. Itu klausul 6.1. Kemudian klausul 6.2 bicara soal apa? Soal quality objective atau sasaran mutu, tujuan kualitas, dan bagaimana rencana yang kita terapkan untuk bisa mencapai ke quality objective itu. Kemudian 6.3 kita akan belajar soal manajemen perubahan atau rencana yang kita terapkan untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah, kalau di sini kita lihat dari 6.1 sampai 6.3 ini semua sebenarnya soal perencanaan semua. Oke, kita pelajari satu-satu. Pada klausul 6.2 tentang tujuan kualitas dan perencanaan untuk mencapai tujuan kualitas tersebut, itu ada 3 inputan dari klausul 4. Banyak sekali yang ya. Di sini inputan dalam klausul 6.2 itu ada 3, yaitu dari klausul 4.1, 4.2, dan 4.3. Ada yang masih ingat nggak klausul 4.1 itu membahas soal apa? Ada yang masih ingat klausul 4.1? Lupa, Pak. Aduh, baru berapa minggu sudah lupa ya. Minggu lalu loh ini ya. Oke, ada yang ingat yang lain? Oke, jadi klausul 4.1 itu membahas soal konteks organisasi. Kalau kalian masih ingat di minggu lalu, konteks organisasi yang dibahas itu ada 2, yaitu dari segi internal dan segi eksternal. Tujuannya apa? Kenapa kok kita mau menerapkan ISO 6.2 terkait objektif dari kualitas atau menerapkan tujuan dari kualitas? Kenapa kita butuh klausul 4.1? Karena gini,
klausul 4.1 itu membahas konteks dari internal dan eksternal perusahaan. Nanti kalian akan memakai tools apa untuk mengidentifikasi eksternal dan internal perusahaan? Ada yang masih ingat nggak? Toolsnya apa ketika kita mau mengidentifikasi internal dan eksternal? SWOT mungkin, Pak. Iya, betul. Kita analisis pakai SWOT. Dari SWOT kita tahu kelemahan perusahaan kita apa, terus kekuatannya apa, terus dari segi eksternalnya kita tahu peluang yang ada sekarang apa dan tantangannya apa. Wah, ternyata banyak juga angkatan 18 ya. Nah, dari peluang dan tantangan itu nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar apa? Dasar dalam kita menentukan tujuan kualitas dan perencanaannya bagaimana. Jadi ketika kita tahu, oh kelemahan perusahaanku tuh ini loh, terus kelebihan ini. Jadi strategi apa yang harus aku tetapkan agar aku bisa mencapai ke tujuan kualitas yang aku harapkan. Terus yang kedua, itu klausul 4.2. Ada yang tahu nggak klausul 4.2 bahas soal apa? Ada yang masih ingat klausul 4.2? Nggak ingat. Oke. Jadi klausul 4.2 itu membahas soal apa namanya? Membahas soal stakeholder perusahaan. Jadi ketika kita menerapkan tujuan mutu, kita harus tahu dulu tujuan itu buat siapa sih? Yang jelas buat stakeholder kita, untuk memuaskan stakeholder kita. Stakeholder itu bisa dari siapa saja, dari pemerintah, dari konsumen. Contohnya nih, misalkan kalian sudah pernah ambil PKS, misalkan konsumen kita minta mutu produk yang masuk ke dia itu minimal 5% cacat. Nah, ini nanti yang menjadi dasar kita dalam menentukan tujuan mutu kita. Gimana caranya? Kita tahu konsumen kita minta jumlah cacat minimalnya 5%. Jadi biar produk kita diterima terus sama supplier, artinya sama konsumen, artinya apa? Cacat kita paling nggak harus lebih kecil dari 5%. Jadi untuk menentukan tujuan mutu, akhirnya kita menetapkan bukan 5% yang kita pakai, kita turunkan jadi 3%. Berarti produk kita harus nggak boleh lebih dari 3% cacatnya. Supaya apa? Supaya nanti pas dikasih ke konsumen, nggak ada penolakan, diterima semua. Kayak gitu contohnya. Jadi gimana stakeholder itu akan mempengaruhi kita dalam menentukan tujuan mutu dan perencanaannya. Kemudian 4.3, ini bicara soal apa? 4.3 ini bicara soal ruang lingkupnya. Jadi ketika kita mau menentukan tujuan mutu, jadi kita harus tahu dulu ruang lingkupnya buat siapa. Misalkan ruang lingkup ini maksudnya apa? Misalkan di produksi itu ya ada departemen produksi, departemen QC, QA. Jadi kita tahu sasaran mutu ini itu masuk buat departemen siapa, apa departemen yang mana. Misalkan produksi ya kita bilang persen cacat kayak gitu. Kalau misalkan di marketing ya kita bilang soal apa? Soal jumlah komplain misalkan. Kemudian 6.3 ini kayak manajemen perubahan, kayak sebuah perusahaan itu nggak mungkin statis, pasti dinamis. Namanya zaman pasti berubah terus. Nah, ini membahas mengenai gimana perencanaan perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke klausul 6.1. Jadi klausul 6.1 ini membahas yang tadi tindakan apa yang kita ambil ketika ada peluang dan resiko. Di sini kita merencanakan sistem berdasarkan yang tadi tak bilang ada klausul 4.1, 4.2, sama 4.3. Tujuannya untuk apa? Kita mengkaitkannya dengan klausul-klausul 4 tadi. Kaitannya adalah yang pertama, itu agar memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mutu itu dapat mencapai hasil yang kita harapkan. Kok bisa? Bisa, karena dari klausul 4.1 kita sudah tahu konteks organisasi kita.
Terus dari klausul 4.2 kita sudah tahu kita mau memuaskan siapa. Dan dari klausul 4.3 kita sudah tahu ruang lingkup yang mau kita capai yang mana. Jadi lebih spesifik. Nah, artinya dengan perencanaan yang lebih spesifik itu akan memberikan kepastian. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengaruh yang diinginkan. Nah, maksudnya pengaruh yang diinginkan itu apa? Ya ini, yang ngomong soal peluang. Bagaimana kita memaksimalkan peluang. Itu yang dimaksud dengan yang bagian kedua ini. Yang bagian ketiga, itu untuk mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan. Hubungannya sama apa? Ya resiko. Kita berusaha meminimalisir resiko. Yang terakhir, untuk mencapai peningkatan. Ya, kemudian di klausul 6.1.2, mereka memberikan gambaran ke perusahaan. Apa sih yang harus kamu rencanakan berarti kalau ada kayak gini? Ada peluang dan resiko. Berarti yang harus kamu rencanakan pertama adalah gimana tindakan yang harus kamu ambil untuk mengatasi resiko dan peluang. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan pada proses sistem manajemen mutu. Ya, kalian di teknik industri pasti sudah nggak asing yang namanya integrasi sistem. Ya, begitu juga dengan di mutu. Kalau kita ngomong mutu, itu nggak bisa ngomong cuma dari satu segi departemen saja di sebuah perusahaan. Kita harus lihat keseluruhan. Kayak contohnya nih, contohnya bagian produksi dan bagian PPIC. PPIC itu mendatangkan bahan baku. Produksi memproduksi bahan baku sebagai inputannya. Nah, di sini kalau kita menerapkan target persen cacat turun hanya dari persen cacat hanya dari segi produksi itu nggak bisa. Misalkan kita bilang kita kasih target ke produksi, jumlah cacatmu maksimal 3%. Oke, produksi dikasih target cacat 3%. Tapi bahan baku yang didatangkan sama PPIC itu jelek semua. Nggak merhatiin maksimal cacatnya. Dampaknya apa? Ya mutu itu nggak bisa dicapai. 3% itu nggak mungkin tercapai. Karena apa? Dari inputannya saja sudah jelek. Itu yang dimaksudkan dengan integrasi. Kita nggak bisa cuma matok dari produksi aja. PPIC-nya berarti juga harus disiapkan. Gitu. Terus, ini yang namanya perencanaan, kita tahu tujuan, terus kita tahu tindakan yang diambil, dan kita tahu tindakan yang diambil. Artinya apa? Setelah kita tahu itu semua, ya kita harus evaluasi. Ini di bagian kedua. Nah, kita harus tahu bagaimana kita mengevaluasi tindakan yang kita ambil. Oke. Terus ini adalah definisi resiko. Resiko adalah kemungkinan kejadian atau kegiatan yang menghambat tercapainya tujuan strategis dan operasional organisasi. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini adalah tingkatan resiko dari setiap tingkatan di organisasi. Kuning menandakan bahwa resiko semakin tinggi pada tingkatan tersebut, kemudian hijau tingkat sedang, dan yang ini abu-abu itu tingkatnya yang paling rendah. Maksudnya gimana? Nih, kalau kita lihat organization level, yang paling atas itu ada di tingkat enterprise. Siapa saja yang ada di tingkat enterprise? Ya kayak top management, terus owner, terus direktur. Itu adalah yang ada di tingkat enterprise ini. Fokus mereka apa? Fokus mereka adalah pada strategi atau rencana-rencana yang strategik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah perencanaan yang mereka bikin itu bukan untuk jangka pendek atau jangka menengah. Mereka memikirkan untuk jangka panjang. Contoh, keputusan yang diambil pada tingkat enterprise. Kayak ini, penggunaan plastik. Mereka tahu saat ini pemerintah itu berusaha mengurangi plastik. Nah, mereka memikirkan, nggak tahu cepat ataupun lambat, dalam 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, pasti plastik itu dilarang. Dan pasti itu akan menyusahkan perusahaan kalau misalkan kita masih bergantung sama plastik.
Oke, kalau gitu proyekku dalam 2 tahun ke depan, semua penggunaan plastik dari perusahaan itu sudah nggak ada. Kita semua pakai ke bahan yang bisa direduce. Nah, itu adalah contoh dari pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi ini. Jadi mereka memikirkan 2-5 tahun ke depan. Strategi apa yang diambil. Kemudian siapa yang berusaha dipuaskan? Di sini yang berusaha dipuaskan adalah stakeholder. Stakeholder itu nggak melulu cuma customer, kayak yang tak sebut tadi, bisa saja pemerintah. Nah, kalau dia bicara soal pengurangan penggunaan plastik, berarti yang berusaha mereka puaskan adalah dari segi pemerintah. Mereka mendukung program pemerintah untuk mengurangi plastik. Gitu. Kemudian pada tingkat kedua, ini ada pada tingkat bisnis. Nah, tingkat bisnis ini apa? Ya, sederhananya kalau di perusahaan ini adalah tingkat departemen. Jadi kayak departemen produksi, departemen QC, departemen PPIC, kayak gitu. Nah, fokusnya apa? Fokusnya adalah pada keputusan-keputusan tingkat menengah. Jadi kalau enterprise jangka panjang, dalam waktu jangka panjang yang mereka putuskan, kalau di bisnis, di bagian departemen, ini adalah keputusan-keputusan pada jangka waktu menengah. Contohnya apa? Contohnya pada departemen produksi atau PPIC. Keputusan apa yang mereka bikin? Keputusan terkait MPS. MPS itu apa? Kalau kalian masih ingat di bagian mata kuliah PPC, itu kayak Master Production Schedule. Jadi dari forecast-forecast yang mereka buat, mereka merencanakan kira-kira harus dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan mereka harus memproduksi apa dan berapa banyak. Jadi keputusannya dalam jangka waktu yang menengah, nggak sejauh enterprise dan nggak sesingkat operation. Itu adalah pada tingkat departemen. Yang ada di tingkat departemen ini siapa aja? Ya manajer. Nah, beda ya top manager sama manager. Top manager terus general manager itu tingkatannya di atasnya manager. Kemudian siapa yang berusaha mereka puaskan? Konsumen. Jadi ketika kita ngomong produksi dan MPS, kalau forecast-nya meleset, ya akhirnya barang tersebut nggak bisa diproduksi padahal order sudah dekat. Akhirnya apa? Loss sale. Kayak gitu contohnya. Jadi yang mereka puaskan adalah customer di tingkat ini. Kemudian di tingkat yang paling bawah itu ada operation. Operation ini siapa aja yang ada di sini? Ya kayak supervisor, operator. Terus fokus mereka apa? Fokus mereka pada pekerjaan ya di hari itu atau dalam jangka pendek. Contohnya kayak briefing pagi. Briefing pagi mereka membahas soal apa? Soal apa yang akan dilakukan pada hari ini. Hari ini mau produksi apa aja. Kemudian sama apalagi evaluasi mungkin evaluasi dari hari kemarin. Hari kemarin ada kendala ini, jangan sampai kejadian lagi di hari ini. Jadi mereka merencanakan yang jangka pendek. Kemudian misalkan lagi jalan, oh ada kendala ini, apa yang harus mereka lakukan? Kayak gitu. Terus yang berusaha mereka jadikan fokus apa? Proses di sini. Yang penting proses bisa jalan secara lancar. Oke. Next. Ya, selanjutnya ini adalah tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama apa? Kita harus tahu dulu konteksnya. Konteks ISO kalau kalian tahu, nggak cuma di 9001. 9001 membahas konteks mutu. Ada lagi juga 14001, itu membahas konteks lingkungan. Kemudian ada lagi juga yang 27001. Jadi kita harus tahu dulu konteks yang mau kita bahas di sini apa. Kalau di sini kita membahas konteks mutu. Setelah kita tahu konteks yang mau kita bahas, baru kita masuk ke risk assessment atau mengukur resiko. Dalam mengukur resiko yang pertama kita harus mengidentifikasi resiko itu sendiri. Jadi kita harus tahu masalahnya apa yang ingin kita selesaikan, resiko dari masalah tersebut apa, itu kita cari tahu dulu. Kita list semuanya. Kemudian setelah kita sudah punya list resiko yang ada, kita analisis. Nah, di bagian analisis ini, kalau kalian sudah pernah ambil mata kuliah Lean, bisa kalian ingat-ingat mata kuliah Lean, itu membahas soal FMEA. Jadi risk analysis ini kaitannya sama FMEA. Biasanya di risk analysis, apa yang mereka analisa,
Yang mereka analisa adalah dari resiko yang mereka daftar tadi, probabilitasnya seberapa sering sih kejadian resiko tersebut. Kemudian seberapa parah sih atau severity-nya, severity dari resiko tersebut. Kalau misalkan resiko ini kejadian, itu seberapa parah dampaknya buat kita. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita tahu nilai tingkat keseringannya berapa, kita tahu tingkat keparahannya berapa, kita kalikan. Itu nanti yang akan jadi nilai resikonya. Nilai resiko biasanya dibagi jadi 3, low, medium, dan high. Ketika low, di sini akan masuk ke risk evaluation. Setelah kita dapat angka itu, kita akan masuk ke risk evaluation. Nah, di situ kita evaluasi. Oh, ternyata masalah di sini kita dapat di tingkat low. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Ketika ada di ketika risiko berada di masalah low, di tingkatan low, artinya kita cuma perlu memonitor. Kemudian ketika masalah tersebut berada di tingkat atau risiko tersebut berada di tingkat medium, maka kita perlu melakukan kontrol. Kemudian ketika masalah ada di tingkatan yang high, berarti kita harus segera mengambil tindakan untuk mereduksi risiko tersebut. Itu adalah evaluasi. Kemudian dari evaluasi, kita rumuskan tindakannya. Kita sudah tahu kita harus monitor. Nah, monitornya dalam bentuk apa? Itu yang kita maksud dengan risk treatment. Kemudian dari treatment yang kita sajikan atau kita usulkan, nantinya kita komunikasikan. Komunikasikan pada siapa? Pada seluruh bagian di perusahaan. Jadi apa yang dikomunikasikan? Ini loh resiko yang ada, ini hasil penilaiannya, ini tindakan yang diambil. Itu yang dikomunikasikan. Kemudian dari dari tindakan yang kita ambil, kita juga review atau kita monitor. Dari tindakan yang kita ambil, itu benar nggak sih dia bisa mereduksi resiko yang ada? Kalau nggak bisa, ya kenapa harus kita lanjutkan dengan tindakan tersebut? Lebih baik kita identifikasi lagi tindakan apa lagi yang bisa kita ambil. Gitu. Nah, di bagian risk analysis ini, itu biasanya kalau umumnya perusahaan itu pakai cuma 2 yang diidentifikasi, probability sama severity atau tingkat keparahan. Tapi ada juga perusahaan yang mengidentifikasi sampai 3 hal. Jadi dari probability-nya, terus dari severity-nya, sama dari detectability. Kalau detectability itu apa? Seberapa jauh sih resiko itu bisa kita deteksi kemunculannya? Gitu maksudnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Bagaimana tahapan melakukan manajemen risiko? Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya fokus dalam manajemen risiko ini itu ada di hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya risiko itu gimana? Apakah low atau medium atau high? Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari identifikasi risiko. Di sini dibilang sasaran mutu bagian QC adalah produk retur dari customer maksimum 5%. Di sini kita lakukan identifikasi risikonya. Risikonya adalah dia dapati barang retur dari customer. Kalau misalkan ada barang retur dari customer, efeknya apa? Efeknya dia kehilangan customer. Nah, barang retur dari customer ini kita identifikasi ininya KTM sama TK. KTM itu apa? KTM itu sebenarnya sama kayak probability. Jadi seberapa sering sih barang retur dari customer itu? Nah, ini adalah detail dari setiap penilaiannya, skornya. Skor 1 itu tandanya apa? Tandanya 1 tahun sekali.
Jadi barang retur itu terjadi ya cuma 1 tahun sekali. Terus yang kedua, 6 bulan sekali. Jadi kalau misalkan 6 bulan sekali, ya kita kasih nilai 2. Kalau barang retur sampai 3 bulan sekali, ya kita kasih nilai 3. Nah, di sini dia kasih nilai 4. Artinya apa? Ya artinya barang retur dari customer di perusahaannya dia, itu 1 bulan sekali. Makanya itu dia isikan 4. Kemudian di sini dia isikan di bagian TK itu adalah sebenarnya severity-nya. Tingkat keparahan. Nah, di sini dia daftar. Kalau misalkan kejadian yang langsung dapat ditindaklanjuti, dia rasa itu severity-nya ringan, berarti dia kasih skor 1. Jadi skor 1 itu ketika resiko ini itu bisa langsung ditindaklanjuti. Terus dia kasih resiko 2 kalau misalkan target tidak terpenuhi. Resiko 3 ketika mempengaruhi proses internal organisasi. Kemudian resiko 4 terkait komplain customer. Dan resiko kelima itu klaim. Klaim itu maksudnya apa? Klaim itu benernya hubungannya kayak, misalkan kita menjanjikan kualitas ke customer, dan ternyata customer itu menerima kualitas yang jauh di bawah yang kita janjikan. Nah, komplain yang sampai klaim itu yang parah, makanya itu mereka kasih nilai 5. Jadi kita tidak memenuhi perjanjian kita. Nah, di sini mereka sudah tahu, oh probability nilainya 4, tingkat keparahan nilainya 4. Terus mereka apa? Mereka evaluasi. Jadi, probability dikalikan sama severity, mereka dapat nilai 16. 16 masuk di mana? Nah, ini dia lihat. Masuk di mana sih 16 itu? Oh, ternyata 16 masuk di bagian kedua, dia resiko yang medium kelasnya gitu. Terus di sini dikasih treatmentnya apa kalau medium risk? Oh, treatmentnya kontrol. Kontrol dalam bentuk apa? Mengendalikan QC produk di setiap proses produksi sebelum dikirimkan ke pelanggan. Jadi, kalau misalkan kalian belajar tentang military standard, ya kalau misalkan terjadi kayak gini mungkin diubah dari yang sebelumnya inspeksinya normal diganti jadi Titan. Kayak gitu contohnya misalkan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Cara ngisinya gimana? Terus cara baca ini gimana? Gitu. Sudah jelas sih. Udah jelas ya, Abdul? Oke, makasih Abdul. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke klausul 6.2. Yaitu tentang sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Ini tadi yang hubungannya sama objektif ya, atau tujuan dari mutu. Dan bagaimana planning untuk kita bisa mencapai sasaran mutu tersebut. Di sini kita bisa lihat di klausul 6.2.1, organisasi harus menetapkan sasaran mutu pada fungsi yang relevan. Tingkat dan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Jadi di sini mereka menuliskan, ketika kita membuat sasaran mutu, 6.2.1 ini bilang, berarti apa aja yang harus kamu pertimbangkan dari sasaran mutu itu. Nih, yang pertama, sasaran mutu itu harus konsisten dengan kebijakan mutu. Jadi nggak boleh kebijakan mutunya A, terus sasaran mutunya B. Jadi harus sejalan. Contohnya apa? Contohnya kebijakan mutu kita itu ingin menurunkan jumlah cacat. Tapi sasaran mutu kita apa yang kita ambil? Kita malah mengurangi jumlah limbah cair. Jadi nggak ada kaitannya. Ya gitu. Ya kalau kita bilang jumlah cacat turun, ya kita spesifikkan. Oh, di produk ini nanti sasaran mutunya turun sekian. Di produk ini turun sekian cacatnya kayak gitu. Jadi sejalan kebijakan sama sasaran. Terus yang kedua, harus terukur. Jadi yang namanya sasaran mutu, kita menerapkan tujuan, ya kita harus tahu ukurannya. Apakah kita bisa mencapainya? Apakah tindakan yang kita lakukan sudah bisa mencapai tujuan tersebut apa enggak? Kita harus tahu ukurannya. Nanti tak kasih contoh untuk terukur ini.
Kemudian memperhitungkan persyaratan yang berlaku. Terus yang keempat, relevan terhadap kesesuaian produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus yang kelima, dipantau. Keenam, dikomunikasikan. Dan yang ketujuh, dimutakhirkan seperlunya. Jadi sasaran mutu itu harus bisa dipantau dan dikomunikasikan. Dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk dokumen. Jadi ketika ada audit, biasanya auditor itu akan tanya, perusahaanmu sudah ada sasaran mutu belum? Terus planningmu buat mencapai sasaran mutumu apa? Biasanya mereka tanya, dokumennya ada nggak? Buktinya apa? Kalau perusahaan cuma bilang, oh iya aku sudah punya kok sasaran mutu. Loh, terus ditanya, buktinya apa? Ya nggak ada, itu secara lisan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Harus ada dokumen yang menunjukkan itu. Kayak gitu. Harus bisa dipantau, dikomunikasikan. Terus selain untuk audit, untuk apa lagi? Agar orang-orang lain yang baru masuk mungkin, mereka juga bisa lihat, oh ini loh ternyata sudah ada dokumentasi apa aja sih sasaran mutu dari perusahaan kita. Jadi orang itu nggak perlu atasan itu nggak perlu menjelaskan berulang kali. Ini loh sasaran mutu kita. Jadi tiap ada orang baru diajari lagi. Nggak usah, karena kita sudah punya dokumennya. Kayak gitu. Kemudian 6.2.2. Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran mutu, ini yang harus ditetapkan sama perusahaan. Ada 5. Yang pertama, apa yang dikerjakan. Jelas, kita punya tujuan, kita tahu apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sumber dayanya. Kita harus tahu juga, ada nggak sumber daya kita buat mencapai tujuan tersebut. Kita punya tujuan, kita nggak ada sumber daya, percuma. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab. Jadi kayak pengawasnya. Ketika kita punya tujuan, siapa yang akan memastikan tujuan tersebut bakal tercapai. Kayak PIC, kayak gitu. Kemudian deadline. Jadi tujuan itu juga harus punya deadline. Kalau enggak ya mungkin tujuan itu relevan buat sekarang tapi enggak buat nanti. Jadi sebisa mungkin tujuan mutu itu segera diselesaikan. Kemudian yang kelima, evaluasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ketika kita mau menetapkan tujuan atau sasaran mutu, kita bisa pakai prinsip SMART. SMART, S itu apa? Spesifik. Jadi sasaran mutu atau tujuan mutu itu harus secara detail harus detail. Jadi sasaran mutu atau tujuan mutu itu harus detail. Maksudnya gimana? Contohnya, misalkan manajer bilang ke kamu, aku pengen biaya yang dipakai perusahaan ini berkurang. Jelas nggak kalau gitu? Kamu sebagai bawahan bingung nggak kalau misalkan bosmu bilang ke kamu, kalau bisa biaya yang kita pakai di perusahaan turun ya? Gimana? Pokoknya goals kita biaya di perusahaan turun. Ada yang mau berpendapat, kalau kalian dikasih tahu kayak gitu, kalian paham nggak? Bingung nggak? Bingung. Bingung. Kenapa bingung? Ini siapa ya tadi yang jawab? Oh ya, Abdul. Kenapa bingung, Abdul? Apa ya? Itu kurang lengkap. Iya, betul. Kurang lengkap. Kan turunannya. Ya? Gimana, Abdul? Ya tadi, kurang lengkap. Oh ya. Ya, benar ya jawabannya Abdul. Kalau kita cuma dikasih tahu, oh ya biaya perusahaan turun. Terus pertanyaannya adalah, biaya yang mana yang mau kita turunkan? Tapi berbeda kalau misalkan bos kita bilang, aku mau biaya untuk inspeksi itu turun sebesar 3%. Nah, itu lebih jelas. Kita tahu biaya mana yang akan diturunkan dan seberapa besar yang ingin kita turunkan, kita targetkan. Gitu. Jadi harus spesifik sasaran mutu itu. Kemudian yang kedua adalah measurable. Artinya apa? Artinya harus bisa diukur.
Jadi tujuan kita itu harus bisa diukur. Kalau kita bilang cuma biaya turun, ya kita nggak tahu. Ya memang sih biaya bisa diukur, tapi yang mana yang kita ukur? Banyak. Kalau kita cuma bilang biaya. Kalau ini jelas, oh ya berarti yang kita ukur apa? Ya biaya antara sebelum kita melakukan perubahan pada sistem inspeksi kita sama ketika sudah. Itu turunnya seberapa? Bisa diukur. Kayak gitu. Terus achievable. Nah, achievable sama realistik ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi ketika kita menerapkan tujuan, menyatakan tujuan, tujuan itu harus realistis, harus bisa dicapai. Kayak contohnya kita bilang soal penurunan reject. Penurunan reject sampai total reject itu 3%. Itu masih realistis, masih bisa dicapai perusahaan. Tapi kalau sampai 0%, itu sudah sangat sulit, hampir mustahil. Atau sudah bisa kita katakan mustahil dalam suatu perusahaan. Karena apa? Karena yang mempengaruhi produk jadi itu ada banyak. Ada dari bahan bakunya, ada dari prosesnya. Tidak sesimpel itu. Makanya itu untuk reject 0% itu hampir mustahil dalam sebuah pabrik. Kayak gitu, contohnya target yang tidak realistis atau tidak achievable. Kemudian yang terakhir adalah time-nya. Nah, kita menerapkan target yang tadi itu sebenarnya kurang. Kita cuma bilang biaya terkait inspeksi itu harus turun sebesar 30%. Cuma kita nggak tahu time-nya sampai kapan. Targetnya sampai kapan. Nah, berbeda kalau kita bilangnya biaya yang kita gunakan untuk inspeksi harus turun 3% dalam waktu 1 tahun. Jelas. Berarti tahun depan harus sudah turun 3%. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait apa namanya? Terkait penerapan penetapan sasaran mutu dengan metode SMART. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, makasih Niko. Lanjut. Ini adalah contoh dari dokumen sasaran mutu. Di sini dituliskan, ini pada Departemen Produksi ya. Kita ambil contoh yang pertama. Mereka menuliskan menyelesaikan order produksi sesuai standar dan tepat waktu. Oke, targetnya ini, tujuan mutunya ini. Order selesai tepat waktu dan produk sesuai standar. Targetnya berapa? Minimal 99%. Artinya apa? Dari keseluruhan order yang masuk, mereka harus bisa menyelesaikan 99% minimal. Jadi kalau misalkan ordernya 100 produk, ya berarti kita harus bisa menyelesaikan 99 produk. Gitu. Order masuk 100, kita selesaikan 99. Terus fungsi terkait di sini siapa aja? Yang pertama adalah gudang produk. Ini kaitannya sama apa? Kaitannya sama mendatangkan bahan baku. Jadi apa? Kalau kita punya target produksinya bisa selesai tepat waktu, berarti bahan baku harus masuk di gudang juga tepat waktu. Itu maksudnya. Terus siapa lagi departemen yang terkait? QC-nya. Kalau kita bilang sesuai standar, berarti di situ ada standar kualitasnya apa atau standar kesesuaian. Maksudnya di sini 99% itu apa? Oh, ternyata bukan cuma produk yang terselesaikan, tapi produk yang sesuai juga. Jadi terselesaikan dan sesuai. Yang memastikan kesesuaiannya siapa? QC. Terus di sini juga ada R&D. Loh, kok ada kaitannya R&D? Memang apa kaitannya order sama R&D? Ini kaitannya adalah desain produknya. Oke, R&D misalkan melihat melakukan eksperimen, tanya-tanya ke customer, apa sih produk yang kamu pengen bentuknya kayak apa? Nah, mereka asal mengikuti keinginan customer tanpa memperhatikan produksi. Wah, ternyata produk yang yang diusulkan sama R&D ini keren, unik, kekinian. Tapi produksi kita, mesin kita itu nggak nyampe buat bisa produksi produk itu, dan mungkin kesulitan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya nanti untuk menghasilkan satu unit produk aja butuh waktu yang lama. Nah, kalau butuh waktu yang lama, ya bisa jadi order itu nggak selesai kalau misalkan ada order. Jadi R&D ini juga harus memperhatikan dari segi mesinnya produksi, dia mampu nggak menghasilkan produk yang kita desain. Gitu. Kemudian dari segi PPIC, ini gimana? Nah, jelas PPIC juga berperan karena hubungannya ini dengan ketepatan
produksi. Jadi produksinya sebisa mungkin bisa menghasilkan barang tepat waktu sesuai dengan permintaan customer. Nah, ini nanti hubungannya sama forecast-nya PPIC. Kan PPIC itu yang merencanakan kapan produksi mulai produksi. Nah, kalau misalkan prediksinya PPIC meleset, ya akhirnya produksinya mundur. Kalau produksi mundur apa? Orderan ya sampainya mundur ke customer. Kayak gitu. Itu maksudnya fungsi yang terkait. Jadi kita ketika bikin sasaran mutu, kita tahu siapa aja yang akan tergabung dalam usaha mencapai sasaran tersebut. Kemudian kebijakan dan program pencapaian. Kita harus merencanakan juga. Kalau misalkan ada target kayak gini, kebijakannya apa? Di sini dia bilang mengatur jadwal produksi mana yang harus didahulukan atau prioritas produksi. Kemudian yang kedua adalah overtime. Kalau misalkan memang nggak selesai, ya mereka melakukan overtime. Terus ini adalah sumber dayanya, kalian bisa baca. Kemudian ini adalah yang dimaksud sasaran mutu itu harus measurable atau bisa diukur. Nah, di sini gimana cara mereka mengukur keberhasilannya? Yaitu dengan jumlah order selesai yang sesuai dibagi dengan jumlah order masuk. Di situ mereka tahu kalau misalkan ini 100%, artinya semua order bisa mereka selesaikan. Target tercapai. Kayak gitu. Kalau kurang dari 99% hasil hitungan ini, ya berarti mereka nggak mencapai target. Kemudian frekuensi analisa pencapaian sasaran. Jadi ini menunjukkan kapan harus ngecek apakah sasaran tersebut tercapai apa enggak, yaitu tiap 1 bulan sekali. Kemudian penanggung jawabnya di sini siapa? Manajer pabrik. Ya, ini contoh dari Departemen R&D, kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke klausul 6.3 terkait change management. Jadi, ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk merubah sistem manajemen mutu, perubahan harus dilakukan secara terencana. Organisasi harus mempertimbangkan apa? Yang pertama, tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya. Nah, ini contohnya kalau misalkan saat ini kan pandemi. Ada peralihan pembelajaran dari offline ke online. Nah, di sini kita ambil contoh Ubaya. Ubaya tahu tujuan dari perubahan mereka apa? Ya, tujuannya agar proses pembelajaran mereka itu bisa tetap berlanjut, walaupun nggak harus tatap muka. Oke, jadi mereka mengambil kebijakan merubah pembelajaran atau kuliah offline menjadi online. Nah, dari sini mereka juga mempertimbangkan apa? Konsekuensinya. Oke, Ubaya berani ngambil tindakan offline jadi online. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mereka harus mempersiapkan fasilitas sebaik mungkin. Contohnya salah satunya adalah kuota. Mereka nggak bisa bilang, oke, offline diganti online. Cuma mereka nggak mikirkan nanti mahasiswanya bisa nggak mengakses online, dosennya bisa nggak mengakses online, nggak bisa. Jadi mereka harus memikirkan itu juga. Terus sudah tahu konsekuensinya, apa tindakan yang mereka ambil, kayak gitu. Kemudian yang kedua yang mereka pertimbangkan adalah harus dari keutuhan sistem manajemen mutu. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Ini kaitannya kayak yang tadi. Ubaya berani ngubah offline dari online. Tapi mereka harus ngecek juga dana mereka mencukupi nggak kalau misalkan menyediakan subsidi kuota buat mahasiswa atau dosen. Dan untungnya Ubaya bisa menyediakan itu. Jadi proses pembelajaran online bisa tetap berjalan. Gitu. Kemudian alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang. Jadi siapa yang bertanggung jawab mengawasi rencana perubahan tersebut. Ya, ini adalah contoh tahapan manajemen perubahan. Di sini tujuan dia apa? Tujuannya untuk memastikan perubahan yang berhubungan dengan hal mekanik, teknologi, dan prosedural sesuai dengan tahapan, tapi tidak menurunkan mutu produk atau layanan. Nah, ini kalian bisa lihat rincian prosedurnya dalam manajemen perubahan. Nah, sebenarnya ini mereka buat rincian prosedur ini itu berdasarkan siklus PDCA, Plan to Check Action. Oke, kita cek satu-satu. Ketika mereka mau melakukan perubahan, yang pertama
Yang jelas mereka mengajukan permohonan untuk perubahan. Dari permohonan perubahan nanti diperiksa dulu. Benar-benar butuh nggak sih perubahan itu? Benar-benar dibutuhkan nggak perubahan itu? Kemudian setelah diperiksa, dilakukan rapat untuk mencapai mufakat. Kemudian diambil keputusan, oke, perubahan ini diperlukan, misalkan. Nah, kemudian setelah dok kita perlu perubahan itu, kita setujui. Jadi dari berbagai pihak harus deal menyetujui untuk mengadakan perubahan tersebut. Nah, dari 1 sampai 5 ini sebenarnya siklus dari plan, perencanaan. Kemudian masuk ke step ke-6, yaitu pengangkatan manajer proyek. Oke, perubahan sudah disetujui. Terus proyek perubahan itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, manajer proyek, pengangkatan manajer proyek. Kemudian mengadakan training untuk stafnya. Manajer proyek nggak mungkin dong jalan sendirian, perlu adanya staff. Terus selanjutnya baru pelaksanaan perubahan. Nah, ini masuk ke dalam siklus D, do. Kemudian dari ini semua dari pelaksanaan perubahan dievaluasi. Oke, perubahan sudah dilaksanakan, apa kurangnya? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita tambahin? Evaluasi ini sama kayak cek. Kemudian yang terakhir, otorisasi hasil perubahan. Jadi, hasil perubahan disampaikan ke semuanya, itu action. Jadi ini mengikuti PDCA. Oke, klausul 6 ada yang mau ditanyakan? Jadi tak tekankan lagi ya, untuk klausul 6, ini kita benar-benar bahas soal planning. Jadi planning tentang apa aja? Jadi yang pertama tentang tindakan yang dilakukan untuk menghadapi risiko dan peluang, kemudian rencana yang dibuat untuk membuat sasaran mutu, dan rencana untuk mencapai sasaran tersebut gimana, dan yang terakhir kita merencanakan kalau ada perubahan. Jadi full bilang perencanaan. Itu bagian yang ke-6. Dan sekarang kita masuk ke bagian ke-7, support. Jadi yang namanya sasaran mutu itu butuh penunjang. Nah, ini diatur pada klausul 7. Penunjang yang pertama ada di klausul 7.1, yaitu resource atau sumber daya. Ini sebenarnya bagian umum ini nggak perlu, kita masuk langsung dari bagian sumber daya manusia. Jadi sumber daya ini yang pertama ada dari sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian lingkungan kerja, monitoring dan measuring resource, dan organizational knowledge. Sumber daya manusia nanti kaitannya adalah dengan klausul 7.2 sampai 7.4 tentang kompetensi, terus kepedulian dan komunikasi. Kemudian klausul yang lainnya yang terkait infrastruktur sampai organizational knowledge ini hubungannya sama klausul 7.5 tentang informasi terdokumentasi. Oke, perusahaan menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, menerapkan dan memelihara SMM atau standar manajemen mutu, dan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk dan persyaratan lainnya yang mencakup 2. Sumber daya tangible dan intangible. Sumber daya tangible itu adalah sumber daya yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara fisik. Contohnya apa? Kayak gudang, ruang kerja, peralatan proses, dan yang lain-lain. Kemudian kalau sumber daya yang intangible, ini kaitannya dengan sumber daya manusia, informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak kenapa sumber daya manusia masuk intangible? Padahal kan manusia, oke, kelihatan. Oke, bisa dipegang. Ada yang tahu nggak? Kualitasnya nggak bisa diukur ya? Iya, betul. Kita ngomong sumber daya manusia itu bukan kita ngomong manusianya secara fisik, tapi kita ngomong kualitas atau potensinya. Jadi apa yang mereka miliki untuk bisa kita pakai di perusahaan kita. Jadi bukan ngomong manusianya. Maka dari itu dia masuk intangible. Kemudian kita akan masuk ke klausul 7.1 tentang sumber daya. Di sini 7.1.1 menjelaskan terkait sumber daya umum.
Jadi organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen mutu berkelanjutan. Nah, di sini organisasi harus mempertimbangkan apa? Kemampuan dari dan kendala pada sumber daya internal saat ini. Jadi ketika ketika perusahaan ingin menerapkan suatu sistem manajemen mutu, mereka harus lihat dulu perusahaan mereka ini mampu nggak, terus kendalanya apa kalau misalkan menerapkan manajemen mutu tersebut secara umum kayak gitu. Kemudian keperluan apa yang akan diperoleh dari penyedia eksternal. Terus pada 7.1.2 ini bicara soal sumber daya manusia. Organisasi harus menentukan dan menyediakan orang yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan untuk operasi serta pengendalian prosesnya. Jadi yang namanya sistem manajemen mutu itu nggak bisa jalan sendiri, apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia penggunaan teknologi belum begitu masif. Maka dari itu kita masih perlu yang namanya orang untuk penanggung jawab sasaran mutu itu bisa tercapai, kemudian orang yang menjalankan sasaran mutu siapa. Dari itu kita masih, sorry. Kepencet. Ya, sorry kepencet. Ya, kita selanjutnya masuk pada klausul 7.1.3 terkait infrastruktur. Organisasi harus menentukan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur untuk operasi dari proses untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Jadi selain orang, mereka harus memikirkan infrastrukturnya. Jadi punya infrastruktur aja itu nggak cukup. Mereka harus apa? Harus memikirkan bagaimana memeliharanya. Kemudian 7.1.4 itu bicara soal lingkungan untuk operasi proses. Organisasi harus menentukan, menyediakan, dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian terhadap produk dan jasa. Kalau misal lingkungan kita saja sudah nggak mendukung, jangan harap sasaran mutu bisa dicapai. Nah, lingkungan yang sesuai itu seperti apa? Di sini kita bisa lihat dari segi lingkungan sosial. Itu kalau bisa lingkungan tidak diskriminatif, tenang, dan tidak konfrontatif. Kalau misalkan lingkungan kita diskriminatif, ya kita nggak akan betah kerja. Boro-boro mau mencapai sasaran mutu. Mau ke kantor aja males, kayak gitu. Kalau misalkan diskriminatif. Kemudian dari segi psikologis, sebisa mungkin lingkungan kerja itu mengurangi stres. Kemudian pencegahan kebakaran, pencegahan emosi. Nah, contohnya misalkan nih, kita kerja di perusahaan yang berada di antara tempat sirkus sama pom bensin. Jadi tempat sirkus sama pom bensin itu deketan. Nah, di tempat sirkus ada yang main api-api. Gitu. Ya akhirnya apa? Kita kerja ya nggak konsen. Waduh, nanti orang main api kena SPBU nggak ya? Kebakaran nggak ya? Gitu. Malah akhirnya apa ya? Kita nggak fokus buat mencapai sasaran mutu. Gitu. Kemudian dari segi fisik, itu misalkan dari segi temperatur, panas, kelembapan, cahaya, aliran udara, kebersihan, suara. Ada yang tahu nggak lingkungan fisik ini kaitannya sama mata kuliah apa? Ada yang bisa jawab? APK, Pak. APK? Ergonomi, Pak. Iya, ergonomi. Betul. Ini kaitannya sama ergonomi. Kalian sudah belajar ergonomi, kalau misalkan mengerjakan A, berarti lux-nya harus seberapa, mengerjakan B, lux-nya seberapa, terus kerja di ruangan pekerjaan untuk job desk A, berarti frekuensi suara harus seberapa. Kalian udah belajar semua di ergonomi. Oke. Selanjutnya
Kita akan belajar soal klausul 7.1.5 tentang pemantauan dan pengukuran sumber daya. Nah, ini tadi. Jadi kita punya sumber daya, itu nggak cukup. Kita harus pantau dan mengukur. Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan jasa terhadap persyaratan. Nah, organisasi harus memastikan sumber daya yang disediakan itu sesuai dengan aktivitas untuk jenis pemantauan dan pengukuran yang spesifik, kemudian dipelihara untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan tujuan berlanjut. Nah, di sini dikatakan pemantauan ini perlu ditentukan atau disediakan untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Kontrol akan mencakup sumber daya yang sesuai, kemudian pemeliharaan, informasi yang terdokumentasi, penelusuran pengukuran, termasuk verifikasi, terus status kalibrasi, penyesuaian, kemudian tindakan korektif yang sesuai pada perusahaan peralatan. Nah, sumber daya yang sesuai ini maksudnya apa? Maksudnya, ketika kita ingin memastikan, misal kita perusahaan beras ya, kita ingin memastikan beras kiloan kita yang sampai di customer, itu beratnya sesuai. Misalkan kita ngirim 5 kilo, yang sampai ya juga 5 kilo. Berarti sumber daya apa yang kita butuhkan untuk bisa kita memastikan hal tersebut? Contohnya dari segi infrastruktur, timbangan. Oke, timbangan dipakai untuk ngukur, untuk memastikan bahwa beras yang sampai di tangan customer itu sesuai. Nah, timbangan ini butuh apa? Butuh dipelihara juga, butuh pemeliharaan. Kalau timbangan kita asal pakai, terus, nanti ujung-ujungnya apa? Bisa saja titik nolnya itu nggak pasti titik nol. Atau yang harusnya 5 kilo ketika ditimbang, jadi 5,2 kilo. Ya kita yang rugi nanti ujung-ujungnya. Kemudian informasi yang terdokumentasi. Jadi ketika kita melakukan pemeliharaan, kita biasanya perusahaan itu punya jadwal. Jadi mesin ini itu perlu dilakukan kalibrasi ulang kapan, terus kita cek di tiap bulannya itu hasil pengecekan pengukuran kita itu seberapa, apakah masih stabil atau enggak. Itu yang dimaksud informasi terdokumentasi. Kemudian ini kalibrasi. Jadi ketika kita memiliki alat atau infrastruktur, kita harus lakukan kalibrasi. Contohnya timbangan tadi. Kalau kita nggak lakukan kalibrasi, apa konsekuensinya? Yaitu antara kita yang untung atau konsumen yang dirugikan. Antara hasil timbangannya kelebihan atau kekurangan. Itulah kenapa kalibrasi penting. Kemudian tindakan korektif. Jadi ketika timbangan itu nggak sesuai, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita mau beli timbangan baru atau kita perbaiki? Kayak gitu. Jadi gini ya, terkait support atau penunjang itu kita bukan hanya ngomong soal penyediaannya, tapi kita harus ngomong juga soal pemeliharaan dan tindakan dalam mengatasi kerusakannya. Kemudian ini adalah contoh dari form perawatan mesin. Di sini contohnya adalah pada mesin purging itu ada spare part selang angin, pneumatik, regulator. Di sini mereka cek hasil pengukuran di tiap bulannya. Tujuannya apa? Biar mereka tahu track record-nya. Oh, mulai bulan keberapa sih biasanya ini mulai nggak sesuai. Berarti di sini kita harus melakukan perbaikan. Misalkan di bulan 3, oh bulan 3 biasanya mulai nggak sesuai nih, berarti sebelum bulan 3 kita sudah melakukan penyesuaian. Jadi ada data tertulisnya, ada track record-nya, kita bisa melihat pola data. Kemudian ini adalah contoh jadwal kalibrasi. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalibrasi itu ada kalibrasi eksternal dan kalibrasi internal. Ada yang tahu nggak bedanya kalibrasi eksternal dan kalibrasi internal? Ada yang bisa jawab?
Apa yang membedakan kalibrasi eksternal dan kalibrasi internal? Oke. Kalau nggak ada yang jawab, aku coba tanya. Iren Novenda. Halo? Ya, Ya, Iren, tanya dong, kalibrasi eksternal sama kalibrasi internal bedanya apa ya? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kira-kiranya. mungkin kalau eksternal tuh bisa diukur pakai alat langsung kayak yang penggaris atau bukan, kayak alat apa biasanya itu, kayak jangka gitu. Kalau internal tuh mungkin kayak apa ya, masanya gitu, beratnya. Oke, iya, makasih Iren. Ada pendapat lain? Ini nih, tak kasih apa namanya hint-nya, lab. Di sini mereka harus ngisi lab. Ada yang tahu? Iya Pak, mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau misalnya internal itu misalnya timbangannya kita kasih beban 30 kilo, terus dibandingin dengan timbangan yang sejenis merek sama nggak beratnya 30 kilo. Nah itu kalau misalnya internal. Terus kalau misalnya eksternal, saya pernah buat Pak, batu itu dibawa ke uji lab depannya Cito, Bundaran Waru. Nah terus baru diketahui kandungannya emasnya berapa, peraknya berapa, seperti itu, Pak. Oke. Ya, eh, hampir benar yang dibilang sama Manuel. Tadi dia bawa apa namanya batu ya Manuel, buat tahu kandungan emas ya. Iya, Pak. Nah, dibawa ke dekat Cito. Nah, itu yang dimaksud dengan kalibrasi eksternal. Jadi kita nggak kalibrasi sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari pihak ketiga untuk kalibrasi alat kita. Nah, di sini yang dituliskan apa di kolom kalibrasi awal? Ya, tanggal. Jadi kapan kita kalibrasi awal dan kapan kita harus kalibrasi ulang. Lab ini adalah pihak ketiga di mana kita harus melakukan kalibrasi. Jadi kita melakukan kalibrasi di luar perusahaan. Itu yang dimaksud eksternal. Kalau internal ya kayak tadi yang dibilang Manuel ya, kita ngukur sendiri, kita bandingkan sama timbangan yang masih bagus. Cocok nggak angkanya? Itu kalibrasi internal. Kita lakukan di perusahaan kita sendiri, kita nggak perlu bantuan pihak ketiga. Oke, makasih Manuel. Lanjut. Kita masuk ke klausul 7.1.6. Nah, klausul 7.1.6 ini tentang pengetahuan organisasi. Organisasi harus menentukan pengetahuan yang cukup untuk operasi dari proses dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan jasa. Pengetahuan itu harus dipelihara dan dibuat tersedia sejauh yang diperlukan. Berarti apa? Pengetahuan itu harus didokumentasikan. Kemudian ketika menangani perubahan, kebutuhan dan kecenderungannya, organisasi harus mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang dibutuhkan dan perlu dimutakhirkan. Oke, di sini kalau kita ngomong pengetahuan, kita akan bicara soal data. Jadi namanya perusahaan, dalam pengambilan semua keputusan perusahaan itu pasti perlu data. Nah, data yang mereka kumpulkan itu nggak bisa dipakai secara mentah-mentah. Itu harus dikonversi dulu ke dalam informasi. Ya inilah fungsinya kita belajar statistika. Kalau kita lihat data mentahan ya kita pusing. Oh hari ini produksi A, B, C, D, E, F, G, acak nggak karuan. Produknya ada 100 yang diproduksi dalam hari yang sama. Nah, itulah fungsinya statistika. Kita tahu, oh hari ini produk ini diproduksi berapa banyak frekuensinya. Kemudian produk ini berapa banyak frekuensinya. Kita lebih mudah membacanya. Kita dapat informasi dari data tersebut. Kemudian dari informasi itu akan dikonvert menjadi pengetahuan. Oh, ternyata
produksi yang paling sering itu untuk produk ini. Nah, dari situ diambil keputusan. Oh, ternyata konsumen itu paling suka produk ini. Ya udah, kalau gitu aku akan kembangkan pada produk ini. Fokus pengembanganku di produk ini. Jadi gitu. Jadi pengetahuan itu akan penting dalam kita menentukan sebuah mutu. Jadi ketika kita tahu, oh produk ini yang paling sering, misalkan paling sering cacat, berarti harus tingkatkan mutunya. Oh, produk ini yang paling disukai konsumen, kita akan tingkatkan lagi mutunya, biar lebih disukai konsumen. Kayak gitu contohnya. Kemudian kalau kita bicara data, ya yang kalian tahu data di perusahaan itu nggak mungkin sesederhana itu. Kayak misalkan dalam satu hari aja, dulu aku kan kerja di perusahaan, belum sampai genap setahun, Excel dari produksi itu udah full nggak karuan, dibuka udah lemot. Karena apa? Karena di setiap harinya mereka rekam, mereka produksi apa, prosesnya apa aja, waktunya butuh berapa. Udah, jadi kalau kalian tahu, dalam satu Excel, itu mereka sampai pakai baris itu sejumlah 500.000 baris. Itu belum 1 tahun. 500.000 baris pakai. Ya, kalian bisa bayangkan lah lemotnya kayak apa. Nah, kalau data itu nggak diolah, ya pusing kita. Bacanya gimana. Nah, maka dari itu, saat ini banyak vendor-vendor yang menyediakan jasa software supply chain. Jadi data itu ya kita nggak usah olah secara manual, mereka yang memikirkan bagaimana mengolahnya menjadi informasi. Itulah kecanggihan teknologi dalam bidang supply chain saat ini. Ya mungkin kalian bisa cari-cari sendiri di internet softwarenya kayak apa gambarannya. Nah kemudian ini, kalau kita bilang pengetahuan itu sebenarnya ada dua, tacit knowledge dan explicit knowledge. Perusahaan itu sebisa mungkin harus mengkonversi dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Ada yang bisa bantu jelaskan saya tacit knowledge itu apa? Barangkali ada yang sudah pernah dengar kayak gitu, tacit knowledge. Mungkin bisa bantu jelaskan ke temannya, oh ini loh tacit knowledge gitu. Ada? Oke. Jadi tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang cuma seseorang aja yang tahu. Jadi pengetahuan yang hanya dimiliki oleh seseorang, sifatnya personal. Bisa jadi dari pengalaman, atau dari emang kebiasaan orang itu mengerjakan itu. Nah, kita pengen mengubah dari tacit knowledge ini menjadi explicit knowledge. Jadi kalau bisa itu, orang yang paham itu bukan dia tok. Nah, gimana caranya? Ya, orang yang paham itu membuat sebuah SOP, prosedur. Jadi misalkan dalam mengelola suatu programming, tahapan apa aja yang harus dilakukan. Nah, itu dituliskan dalam bentuk SOP. Jadi ketika orang yang ahli itu sudah nggak bekerja lagi di suatu perusahaan, orang yang lain itu bisa mengikuti dari SOP itu. Jadi orang lain juga bisa mengerjakan kayak gitu. Nah, masalahnya perusahaan itu sering miss di situ. Mereka mempercayakan semuanya pada seseorang. Ketika orang itu keluar ya udah bingung. Waduh, saya paham ya ini. Aduh, aku nggak paham kayak gitu. Udah akhirnya buyar gitu. Ya, terkait tacit knowledge ke explicit knowledge ini contohnya yang paling gampang. Ada di Ubaya sendiri. Mungkin yang angkatan 18 ini ngalami ya. Yang terkait itu, perwalian FT. Perwalian FT yang lama kan modelnya jadul itu, sampai akhirnya berubah jadi perwalian FT V2. Ini mungkin yang angkatan 18 ngalami. Ini putu pratnya. Ya, masih ingat nggak? Itu dulu kamu ngalami nggak ya? Jadi ada peralihan dari perwalian FT yang lama jadi perwalian FT yang baru, yang pakai gambar-gambar yang V2 itu. Kayaknya yang lama enggak deh, kalau langsung yang kayak e-commerce itu. Oh, sudah mengalami, sudah masuk yang e-commerce ya? Uh-uh. Oh ya, berarti mungkin saya yang mengalami.
Cuma saya yang mengalami. Oke, makasih nih Putu. Oke. Ya, jadi itu dulu perwalian FT itu bukan kayak yang sekarang yang kalian lihat. Tampilannya itu jadul. Nah, pas mau nggak beruntungnya Ubaya adalah perwalian FT itu yang paham cuma satu orang, dan kebetulan satu orang itu nggak ada. Nah, akhirnya mereka bingung, gimana ini cara mengoperasikannya, gimana cara mahasiswa bisa input, gimana kita menginputkan mata kuliah, nggak ada yang tahu ya cuma satu orang itu. Akhirnya bingung, akhirnya dibuatlah perwalian FT V2. Nah, perwalian FT V2 itu amburadul yang awal, jadi kayak masih banyak kurangnya. Pas mau mahasiswa input, banyak simulasi. Jadi sebelum input dilakukan ada simulasi dulu. Nah, ketika kita inputkan kadang masih ada yang belum bisa masuk. Jadi masih banyak kurangnya. Karena apa? Karena dadaan. Dadaan karena apa? Karena orang yang pegang perwalian sebelumnya itu sudah nggak ada. Yang paham adalah orang yang itu, yang pegang perwalian sebelumnya. Nah, itulah yang sering perusahaan miss. Mereka mempercayakan sepenuhnya pada seseorang tanpa memperhatikan kalau misalkan orang itu nggak ada. Dampaknya ya orang lain nggak bisa menjalankan sesuai dengan yang dilakukan orang sebelumnya. Gitu. Nah, itulah bedanya tacit knowledge dan explicit knowledge. Explicit knowledge itu semua orang bisa membaca dan semua orang bisa mempraktekkan. Kalau tacit knowledge itu cuma dipunyai oleh orang itu sendiri dan yang paham orang itu sendiri. Ya, ini selanjutnya adalah kompetensi. Organisasi itu harus menentukan kompetensi yang cukup. Jadi organisasi itu harus tahu dulu mereka itu butuh kompetensi seperti apa sih untuk posisi-posisi tertentu, kayak gitu. Jadi mereka butuh orang yang seperti apa untuk menduduki posisi A, B, C. Kalau misalkan bidang IT ya orang yang ahli coding, kayak gitu. Kalau bidang quality control ya orang ahli statistika, gitu contohnya. Terus memastikan orang yang mereka rekrut itu kompeten sama pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai. Jadi kompeten antara pekerjaan yang dipercayakan pada dia dan kompetensinya dari individu itu sendiri. Jadi perusahaan harus memastikan itu cocok. Kalau misalkan nggak cocok, perusahaan harus apa? Harus ambil tindakan. Tindakan apa? Ya evaluasi. Dia itu kurangnya apa sih kalau misalkan menduduki pekerjaan ini? Berarti dia butuh pelatihan seperti apa sih kayak gitu. Kemudian ada informasi terdokumentasi. Oh iya, dia sudah merekrut orang ini. Kurangnya orang ini. Sudah dilakukan training ini. Jadi ada informasi terdokumentasi. Itu terkait kompetensi. Ya, ini adalah gambarannya dari kompetensi. Proses bisnis ini nanti akan diterjemahkan menjadi job desk pada masing-masing orang. Nah, job desk ini nanti yang dijadikan dasar dalam merekrut seseorang. Job desk diterjemahkan jadi kompetensi digunakan untuk mengevaluasi orang ini yang mau direkrut. Oke, kita butuh orang di bidang QC, kita rekrut orang. QC butuh kompetensi kayak apa? Oke, kita terjemahkan. Kita cek orang ini sesuai nggak sama QC. Kalau misalkan ada gap, ketidakcocokan, oh orang ini kompetensinya gini. QC butuh gini. Berarti ada gap. Nah, kalau ada gap, maka perlu apa? Perlu pelatihan. Setelah ada pelatihan dinilai, oh orang ini sudah paham atau belum. Kalau sudah dilatih masih nggak paham ya reject. Kalau misalkan paham, oke kita kasihkan dia reward kayak gitu. Terus job desk ini hubungannya sama apa? Sama kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan itu apa reward kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kepedulian, awareness. Nah, organisasi harus memastikan orang-orang yang ada di organisasi tersebut melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi. Orang-orang yang berada di organisasi tersebut harus peduli. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap yang pertama kebijakan mutu. Ketika ketika petinggi menyatakan kebijakan mutu A, orang-orang yang ada di organisasi juga harus aware dong. Kalau kebijakan mutu ini diterapkan ke perusahaan kita,
nanti dampaknya gini loh, yakin nggak mau menjalankan kebijakan mutu ini gitu. Jadi orang-orang di situ harus peduli. Tujuannya apa? Agar kebijakan mutu itu sesuai dengan dengan perusahaan kita, dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian harus aware juga terhadap sasaran mutu. Jadi misalkan ada tujuan mutu, ada kebijakan, maka kita akan menetapkan tujuan. Nah, tujuan itu orang-orang harus peduli. Oh, tujuanmu loh yang udah kamu tetapkan nggak sesuai sama kebijakan mutu. Coba lihat lagi kebijakan mutunya apa, baru kita tetapkan tujuan lagi, gitu. Jadi saling mengingatkan, ada kepedulian di situ. Kemudian yang ketiga, kontribusi terhadap keefektifan sistem manajemen mutu. Jadi kalau orangnya yang di organisasi ogah-ogahan, bodoh amat sama mutu, ya percuma, sasaran mutu nggak mungkin bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, pengaruh bila tidak mentaati persyaratan sistem mutu. Jadi orang di organisasi itu harus punya komitmen untuk menjalankan sasaran mutu. Kalau misalkan itu nggak tercapai, mereka harus siap terima sanksi. Ya gitu, itu adalah kepedulian. Kemudian selanjutnya komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5 hal. Yang pertama, pada apa yang akan dikomunikasikan. Jadi apa yang dikomunikasikan dulu kita harus paham. Nah, ketika kita punya sasaran mutu A, berarti yang harus kita sampaikan ke bawahan kita apa aja. Supaya apa? Supaya mereka paham sasaran mutu dan bagaimana mencapainya. Kemudian kapan mengkomunikasikannya? Kalau misalkan kita mau menerapkan tujuan mutu itu 5 tahun lagi, kita sudah sampaikan sekarang, terus 5 tahun lagi kita nggak sampaikan, ya percuma, orang pasti lupa. Barangkali orang ganti. Ya kita harus tahulah kapan kita harus menyampaikan. Kemudian dengan siapa kita berkomunikasi. Akan beda ketika kita mengkomunikasikan dengan level yang lebih tinggi dengan level yang lebih rendah. Kita harus tahu dulu dengan siapa kita berkomunikasi. Apa yang harus disampaikan pada level yang lebih tinggi dan apa yang harus disampaikan pada level yang lebih rendah. Kemudian bagaimana mengkomunikasikannya. Kemudian siapa yang berkomunikasi ini juga penting. Siapa yang berkomunikasi itu kaitannya dengan biasanya tingkat keseganan. Ketika kita menyuruh orang yang dengan pangkat lebih rendah ngasih tahu orang yang dengan pangkat lebih tinggi, maka orang yang berpangkat lebih tinggi itu akan cenderung merasa, apa sih kamu ngomong apa sih, kan aku lebih paham, kayak gitu. Akhirnya apa? Ya nggak sampai informasi tersebut. Jadi ini juga penting, siapa yang berkomunikasi. Oke, ini adalah tingkatan keterkaitan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan sasaran mutu. Jadi ada tingkatan keterkaitan paling bawah itu terkait pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini metode komunikasinya seperti apa? Ya seperti survei, workshop, kemudian wawancara dan analisis, kemudian desk research. Jadi mereka nggak terlalu melibatkan orang-orang dalam pihak-pihak dalam suatu sasaran mutu. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah konsultasi. Di konsultasi ini ada apa aja? Ada dewan penasehat, kemudian rapat rutin terjadwal. Nah, di sini mulai melibatkan pihak lain. Kemudian yang pada tingkatan yang agak atas itu ada keterwakilan. Keterwakilan ini metode komunikasinya seperti apa? Seperti keterwakilan dalam lembaga pembuatan keputusan. Kemudian di tingkat paling atas ini adalah keterlibatan. Metode komunikasinya adalah pembuatan keputusan bersama dalam organisasi. Nah, maksudnya apa di sini? Ketika kita bilang pemeriksaan, maka yang terlibat siapa di situ? Ya cuma satu individu aja. Satu individu ini melakukan komunikasi untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan individu ini sendiri. Dia perlu data. Cuma perlu data. Kemudian pada bagian konsultasi, ini ada keterlibatan siapa? Keterlibatan antara individu ini sendiri dengan pihak yang lebih ahli. Dia melibatkan pihak yang lebih ahli. Untuk apa? Untuk mendapatkan masukan. Tapi masukan buat siapa? Buat dia sendiri juga, sama aja. Kemudian keterwakilan. Nah ini,
Keterwakilan artinya apa? Suatu individu dia membawa suara dari beberapa orang. Nah, di sini mulai ada keterlibatan jumlah pihak yang lebih banyak. Dan pada tingkatan paling atas, mereka benar-benar melibatkan semuanya untuk mendapat suatu keputusan mufakat. Kayak gitu. Ya, kemudian ini adalah contoh prosedur penerbitan atau revisi dokumen. Kalian bisa baca di sini. Di tahapan awal mereka mengajukan dokumen, kemudian dokumen disetujui, kemudian didistribusikan, dan diberi stempel. Ya, di sini kita fokuskan pada sini saja, pada bagian klausul 7.5.2. Bagaimana membuat dan memutakhirkan sebuah dokumen. Jadi ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi itu harus memastikan kesesuaian. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi. Misalkan judul, kemudian tanggal, penulis, atau nomor referensinya. Jadi judul itu harus sesuai dengan apa? Dengan isi. Kemudian tanggalnya itu kapan, penulisnya siapa, dan nomor referensinya berapa. Kemudian organisasi juga harus memastikan formatnya. Formatnya harus sesuai, misalkan bahasanya, kemudian bahasanya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, harus diseragamkan semua. Kemudian penggunaan grafiknya, misalkan tabelnya, terus tulisan dalam tabel itu harus berapa, 10 atau 9, maksudnya ukuran tulisannya, font size-nya. Kemudian medianya, apakah dokumen tersebut dalam bentuk elektronik atau mau dalam bentuk print out. Gitu. Kemudian tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian. Nah ini, format yang penting. Format itu harus sama semua dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan format dokumennya beda-beda, QA sendiri, terus produksi sendiri, yang baca pusing, nggak ada standarnya formatnya. Kemudian ini adalah contoh prosedur pengendalian dokumen eksternal. Di sini klausul 7.5.3 tentang pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan oleh standar internasional harus dikendalikan untuk memastikan yang pertama, ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan. Kapan dan di mana jika diperlukan. Jadi, sebisa mungkin informasi itu bisa diakses kapan saja. Kemudian sesuai untuk digunakan. Jadi informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita, sebisa mungkin kayak gitu. Kemudian dilindungi secara cukup. Ini bicara soal integritas datanya. Jadi kita harus menentukan siapa-siapa saja yang bisa mengakses dokumen ini. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani aktivitas berikut ini jika berlaku. Yang pertama, distribusi. Distribusinya kemana saja dokumen itu, kemudian yang bisa akses siapa saja, kemudian pengambilannya seperti apa, dan penggunaannya bagaimana. Itu harus jelas. Kemudian penyimpanan dan penjagaan. Nah, ini penyimpanan ini. Ada perusahaan yang menyimpannya dalam bentuk file di dalam komputer, ada juga yang mereka nyimpan pakai disk. Tujuannya agar apa? Agar tidak bisa dihack siapapun. Ketika informasi sudah masuk dalam disk, ya udah, satu-satunya cara untuk ngehack ya kita ngambil disknya, gitu contohnya. Kemudian pengendalian perubahan, misalkan ada versi dokumen terbaru, itu bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian masa simpan dan pembuangan. Nah ini, kalau misalkan kalian belajar bekerja di industri farmasi, nanti kalian akan ketemu yang namanya CPOB, catatan pembuatan obat yang baik. Nah, CPOB ini biasanya dibuat setiap batch obat. Dan satu jenis obat itu nggak mungkin cuma satu batch, pasti banyak batch. Nah, bayangkan aja kalau misalkan kita nyimpen itu semua, jadinya ya bukan pabrik, jadi perpustakaan. Isinya dokumen semua.
Nah, maka dari itu mereka mengizinkan yang namanya pembuangan juga. Nah, cuma pembuangan di sini ada syaratnya. Kalau di industri farmasi, biasanya itu syaratnya adalah 1,5 tahun setelah expired date dari obat tersebut, maka dokumen CPOB baru bisa dimusnahkan. Kayak gitu. Jadi dokumen itu nggak selalu melulu harus bisa disimpan. Apa nggak melulu harus kita simpan terus. Ada dokumen-dokumen yang kita diizinkan untuk membuangnya. Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh organisasi keperluannya untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu harus diidentifikasi sesuai dan dikendalikan. Oke. Ya, untuk pembelajaran terkait ISO 9001, khususnya klausul 6 dan 7, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nih, slide kesukaan mahasiswa, slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait klausul 6, klausul 7. Intinya adalah ketika kita bicara klausul 6, yang ada di pikiran kita itu adalah perencanaan. Ketika kita bilang klausul 7, yang ada di pikiran kita adalah penunjang bagaimana mencapai sasaran mutu. Yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kelas saya akhiri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. juga. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke.